nyebut nama. Pokoknya dia sebut nama jelas banget. Kris Hatta udah. Gak ada yang lain. Lo ngelabrak sini tapi nggak bawa adek lo. Gak ada bukti. Gimana nih? Kok bawa kesini? Dia di rumah istirahat. Wah, ada fotonya nggak? Foto? Gak ada. Ada foto? Gak ada foto, gak ada apa. Gue curiga tapi kata K berhubungan dengan Kris Hatta. Jadi gue bingung maksudnya apa nih? Orang dia aja baru sebulan keluar dari penjara. Oke, relaksasi aja biar relaksasi. Oke, apaan relaksasi? Apa? Relaksasi. Apaan? Relaksasi. Lu mau notis gua? Apa? Bukan hipnotis. Relaksasi. Apaan? Silakan Bi. Oke. Relax aja, Topan. Emang gua punya asam urat. Bukan refleksi, relaksasi. Oke, sekarang kamu fokus ke depan sana. Mana? Oke, depan sana tuh. Ada titik merah di bawah. Nah, itu mbak titik merah. Oke, sekarang atur nafasnya dulu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika saya hitung 1-3, entah kenapa sekarang matanya menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu secara perlahan. 1, lebih nyaman. 2, lebih rileks. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Dan tetap buka matanya dan pertahankan posisi badan kamu seperti ini. Membuat mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan, siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, nama lu siapa? Tobat. Tobat. Topan. Topan. Bener adek lo hamil? Iya benar. Sama Kris Hatta? Yang hamilin dia tetangganya, sepupunya Kris Hatta. Hah? Tetangganya, sepupunya. Jauh berarti. Maksudnya gimana sih? Jadi saya samperin sepupunya. Samperin Tapi dia sepupunya bilang- Kris Hatta? Iya. Terus? Dia bilang dia bukan. Ya, oke bukan katanya? Tetangga sepupunya. Jadi yang ngambilin adek lo itu adalah tetangganya sepupunya Kris Hatta? Kris Hatta. Kenapa lo marah-marah ke Kris Hatta? Ya biar viral aja bang. Terus motor saya gimana mas? Lah mana gue tahu? Kan lo yang nabrakin kaca, mana nanya ke gue lo? Ya kan kalau tadinya viral kan bisa buat ganti motor bang. Ternyata ujung-ujungnya duit. Biar saya bisa pansos. Terus sekarang udah ada Kris Hatta, lo mau ngapain? Ya mau kita ganti jawab, tanggung jawab dia. Nah, nih, misalnya nih, Kris Hatta udah tahu lo bohong kan? Lo mengada-ngada doang. Terus lo mau ngelakuin apa sama Kris Hatta? Pokoknya sampai saya bakal guling-guling di depan dia, sampai nangis-nangis di depan dia, biar di viral. Dipanggil infotainment bang. Ya udah, balikin Bi. Seperti semula, pada hitungan ketiga, biarkan kamu kembali ke kesadaran normal kamu seutuhnya, kembali lebih percaya diri, lebih semangat dari sebelumnya, dan lebih sehat. 1, 2, dan 3. Gimana urusannya? Urusannya gimana? Udah ketahuan lo bohong, bro. Ketahuan gimana? Kok nggak bilang kok? Yang ngambilin adek lo itu tetangganya, sepupunya Kris Hatta. Lo minta maaf? Bang maaf bang ya. Bang maaf bang. Ya. Jangan tuduh saya bang. Ya nggak apa-apa. Motor saya gimana bang? Udah hancur bang. Ntar motornya ini aja. Sekarang bang tolong bang tuh dilihat dulu bang. Motor saya hancur bang. Oke, jadi intinya adalah motor lu ya udah. Ya gimana? Salah lo, bro. Ya udah, gini. Sorry, ya udah minta maaf Pak Kris Hatta, maafin ya. Ya maafin kok gua, nggak apa-apa. Maafin, pemaaf Kris Hatta. Iya. Dah, lo sorry keluar, bro. Sorry bro ya. Maaf ya bang. Kaget juga mas ya, tiba-tiba bisa nuduh saya. Tapi tadi lo sempet deg-degan ya tadi? Enggak. Kenapa gue bisa bilang enggak? Enggak. Karena abangnya begitu. Iya. Ya kan, rambutnya kayak
kayak Naruto gitu. Iya, kayak nggak mungkin banget Iya, gitu nggak ya. mungkin banget. Pasti gue kalau kenal sama perempuan, pasti gue kenal kakaknya, adanya, mamanya, ibunya. Tapi lo, oh gitu udah pasti. Udah pasti. Lo kenal perempuan, lo kenal keluarganya. Iya, udah pasti itu. Tapi gue ngerasa nggak kenal dia. Oke, tapi lo sering mengalami kayak begini, mungkin di fitnah lah segala macam gitu. Ya ampun, bukan sering lagi. Udah langganan di fitnah saya mah. Langganan ya. Ya. Itu makanya ganteng ya. Ya itu efek dari orang terzolimi begitu, Oh, Mas. fitnah gue dong biar gue ganteng. Tapi sering ke bawah mimpi ya? Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Mungkin nggak Arbi? Ada hubungan atau mungkin pengaruh dari apa yang dia atau rentetan kejadian yang dialami secara berturut-turut dalam hidup kita sehingga mempengaruhi dalam mimpi-mimpi kita sehari-hari. Bisa jadi. Atau bisa jadi dibalik mimpi-mimpi kita yang mempengaruhi hidupan kita. Ya, secara psikologis akan berhubungan, saling berhubungan. Oh, ini menarik sekali Arbi. Ingat gak alat yang kita pesen Ya, Dream? Let's do it. kita coba. Oke. Oke. You wanna try? Ya. Sama Of course. kursi putihnya ada nggak? Sepaket sama kursi putih. Kursi putih, sebuah kursi putih, weight chair. White chair. Mahal punya nih Mas ya. Oh iya, alatnya. dari Dari. Wow. ya. Oh, di sini, di pinggir. Oke, silakan mungkin Krisata duduk dan diterangkan sama Arbi gimana sih? Jadi Dreamcatcher ini... Duduk dulu aku ya. Oke. Yes. Dreamcatcher ini alat untuk menangkap mimpi, isyarat mimpi yang sering terjadi. Biasanya mempengaruhi psikologi seseorang. Oke, ketika kita mempengaruhi, itu akan terbawa mimpi. Oke, sekarang saya coba nyalain dulu. Oke, ini bisa ditempel di... Wait. Oke, sambil relax. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Oke, rasakan kembali, ciptakan suasana yang tenang, suasana yang nyaman. Bayangkan sebuah tempat ataupun peristiwa yang membuat Mas Kris merasakan kondisi tersebut dan munculkan kondisi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 munculkan. Dan entah kenapa ketika saya hitung kembali 1 sampai 5, dan entah kenapa pada hitungan kelima masuk dalam kondisi relaksasi yang paling dalam, dan entah kenapa tertidur dengan sangat pulas sekali, menjadikan Mas Kris menjadikan lebih lemas dari sebelumnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, 3, 4, dan 5 tutup mata tidur. Oke, lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang Mas Kris sekarang rasakan, tak kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Ini tampilannya. Oke. Dan sekarang ketika saya kembali hitung 1 sampai 5, entah kenapa sekarang dari seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks. Atur nafasnya kembali. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut menggiring Mas Kris masuk dalam kondisi tidur yang sangat dalam. Ciptakan kondisi tersebut, kondisi yang lebih nyaman, lebih rileks dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Oke. Udah bisa konekin? Udah bisa connect? Ini udah mulai. Oh, ini alam mimpinya udah masuk ya? Iya. Udah masuk nih. Oke. Oh, dia udah masuk. Ini apa, Bi? Arbi apa, Bi? Oke, masih belum terbaca. Oke. Belum terbaca ya, Bi ya? Oke. Kalau misalnya kita dibalikan sekitar 90 derajat kita balikan ke kiri, ini seperti orang yang terjun dari jurang. Orang yang terjun dari jurang? Iya, terjun ke jurang maksudnya. Terjun ke jurang, Terjun dari ke atas ke jurang ya? Iya. Kalau kita balikan, terjunnya ke jurang. Kayak biasanya kalau misalnya orang tersebut bermimpi terjun ke jurang, secara psikologis itu berpengaruh terhadap ada perasaan kecewa. Perasaan putus asa, nggak punya harapan, sebenarnya kecewa. Nah, ini apa nih? Iya. Cicak. Kayak cicak terbang, Bi. Yang tadi. Visualnya. Oke, terus, Bi? Dia putus asa. Putus asa? Nggak punya harapan. Udah punya harapan? Kecewa karena dia selama ini membuat suatu usaha tapi akhirnya gagal. Yang sudah ditekuni dari sudah lama dan akhirnya gagal di tengah jalan. Oh, gitu ya. Oke. Kayak gitu. Ya udah, mungkin kita bisa sadarin, Bi. Oke. Dreamcatcher nih. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5, kembali ke kondisi sadar Mas Kris, menjadi lebih segar, lebih semangat ketika saya tepuk pundak kiri secara pelan. 1, lebih segar, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 2,
3. Buka mata secara perlahan dan atur nafasnya dan biarkan tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih nyaman dari sebelumnya. 4 dan 5. Oke, mungkin Bi kita bisa relaksasi Bi. Sekalian Bi, tanggung Bi. Oke, karena sudah merasakan kondisi yang aman sekarang, atur nafasnya kembali dan biarkan apapun yang Mas Kris sekarang rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah merasakan kondisi yang sangat nyaman. Kita akses kembali pada hitungan ketiga, masuk dalam kondisi relaksasi, tapi entah kenapa dalam keadaan buka mata, masuk dalam kondisi relaksasi dan apapun yang terjadi, siapapun yang bertanya kepada Mas Kris masih akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Akses segala informasi yang tersimpan di masa lalu dan ceritakan membuat Mas Kris lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Tadi mimpi apa Kris? Kalau bisa diceritakan apa? Di mimpi apa tadi? Atau mimpi-mimpi apa yang selalu menghantui kamu di tidur-tidur kamu akhir-akhir ini? Ya, mimpi kayak sudah terdesak di pinggir-pinggir jurang gitu. Ya bingung, mau loncat juga nggak mungkin, mau stay juga pasti. Bingung aja saya sih kayak. Seperti apa? Apa kamu merasa putus asa atau pernah putus asa? Putus asa enggak, saya mah selalu tetapnya semangat aja. Tetap percaya diri. Percaya diri ya? Oke. Kamu waktu itu kan sempat masuk penjara ya? Iya. Bener ya karena kamu memasukkan buku nikah? Enggak. Enggak? Enggak. Jadi? Jadi ya karena dipaksa aja untuk saya masuk. Tapi pernikahan itu ada? Ada. Bukan mengada-ngada ya? Bukan. Oke. Pada saat itu, kamu cinta tidak dengan Hilda? Pada saat itu? Biasa aja. Biasa aja? Ya. Dan sekarang bencikah kamu dengan Hilda? Enggak. Enggak. Sekarang sosok wanita seperti apa yang kamu inginkan? Apa kamu pengen pacaran atau cuma langsung pengen nikah atau pengen ya deket-deket aja atau masih trauma? Lagi nggak fokus ke sana. Iya. Ya lebih pikirin karir. Ya dekat banyak nggak apa-apa lah. Tapi nggak mau saya bikin komitmen. Oh, nggak mau komitmen, nggak mau serius dulu? Iya lagi. Usaha-usaha kamu selama kamu di penjara itu gimana? Ada yang dikabarkan katanya bangkrut, itu benar apa nggak? Benar itu benar. Benar? Iya. Hancur-hancuran. Ya. Habis uang banyak? Sangat. Sangat banyak? Ya, jadi banyak karyawan yang pergi kan. Pergi terus untuk ngumpulin karyawan lagi itu susah. Ya sekarang kayak minus. Oh rugi jadi nih? Rugi. Oke, tapi kamu akan memulai usaha itu lagi? Pastinya dong, harus dikembangkan lagi. Habis uang banyak waktu kemarin di kasus-kasus kamu? Wah luar biasa, banyak banget. Lebih banyak habis uang pas saat kasus kamu dengan pernikahan kamu dengan Hilda atau kasus pemukulan kamu di Anthony Hilena? Sebenarnya kalau kasus yang pertama tuh lebih habisnya ke barang. Kayak mobil, lain-lain lah. Pokoknya benda mati. Dijual? Iya dijual, benda mati ya. Tapi kalau kasus yang kedua lebih habisnya ke mata uang. Ada nggak selama di kasus ini yang sampai sekarang masih bikin kamu kepikiran? Nggak ada. Nggak ada? Kamu udah nothing tulus ya? Iya. Udah move on lah ya? Oke, nggak ada rasa kesal, dendam? Nggak ada saya. Biasa aja. Biasa aja ya? Oke. Dan pertanyaan berikutnya, Zaskia Gotik. Iya. Suka dengan Zaskia Gotik? Suka. Kalau dia mau jadi pacar kamu mau jadi pacar dia? Sepertinya iya. Wah. Iya. Oke. Tapi kamu tidak ada perasaan dendam sama siapapun? Nggak ada saya. Oke. Tapi pernah nggak kamu kalau misalnya lagi kesel gitu dalam hal apapun, ingin melampiaskan kekesalan kamu, bisa dengan cara apa? Pukul-pukul. Mungkin kayak saya di rumah kan ada samsak tinju. Samsak tinju? Ya saya pukul-pukul aja. Untuk ngerilis atau ngelepasin semua kekesalan kamu? Iya, daripada dialihkan kegiatan yang lain bisa lebih fatal. Makanya kamu nggak ada dendam gitu ya? Iya, ya udah saya lampiaskan dengan pukul samsak aja di. Oke,
Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula dan biarkan Mas Kris menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih percaya diri dan lebih luar biasa dari sebelumnya, dan biarkan hilangkan segala macam kesedihan yang terjadi di masa lalu, menjadikan hal tersebut menjadi lebih baik di masa depan. 1, 2, dan 3. Oke, Kris Hatta. Oh, luar biasa. Aku dari tadi ngomong apa, Mas? Apa? Aku dari tadi ngomong apa? Enggak, ya. Oke loh, oke. Everything is okay. Cuman gini, Arbi, mungkin Arbi ingin menawarkan sesuatu. Dia tadi hobi katanya suka mukulin samsak untuk ngeluarin energi-energi negatif. Sebenarnya ketika kita punya sesuatu masalah ataupun dendam, perasaan yang tersimpan dalam hati, dipendam, itu akan jadi bom waktu nanti di suatu saat nanti. Bom waktu, time bomb ya. Entah itu menjadi penyakit ataupun kita suatu saat akan mengeluarkan bom tersebut dan meledak biasanya. Tapi bom itu bisa keluar waktu-waktu dan berbunyi ya. Iya, betul. Oke, tapi kita menawarkan untuk rilis emosi di sini, ada ruang emosi disebutnya. Jadi kita mempersiapkan untuk menghancurkan apapun yang di sana. Ini lebih menarik dari samsak nih, Chris. Iya. Oh ya? Jadi benda-benda tersebut ada yang mengisyaratkan seperti orang, ada manekin segala macam, itu mengibaratkan orang-orang yang pernah kita pernah nyakitin kita ataupun kita pernah Biar habis itu nggak ada dendam lagi ya. Oh, berarti positif ini ya? Positif. Oke. Seperti itu sih. Berminat, Chris? Minat, yuk. Oke. Let's go, Jigo. Oke. Yuk. Wah, ini kayaknya dulu. Wah. Oke, apa menarik? Silakan ikut Arbi. Siap. Terima kasih, Chris. Nyangkut. Gak bisa keluar nih. Bisa keluar lagi nggak? Tarik. Jangan dipaksa nyesek. Coba, Mas dorong saya tarik. Ayo coba pelan-pelan ya. Mas dorong saya tarik ya. Iya. Pelan-pelan. Sakit, Mas, sakit. Ini jangan ditahan. Oke, pelan-pelan. Sakit, Mas. Ruang emosi, ruang di mana kita bisa merilis emosi atau menghilangkan segala sesuatu emosi yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika kita punya emosi yang tertahan dalam hati kita hilangkan di sini. Jadi kita bisa, Mas Kris bisa menghancurkan benda-benda di sini. Jadi mengibaratkan ya? Bebas di sini. Bebas. Ini ada tongkat, ada gergaji mesin juga bebas. Oke, sekarang Mas Kris pegang ini. Saya bantu akses dulu emosinya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 5 setiap hitungan. Ya, tutup matanya bentar. Akses segala emosi yang terjadi di masa lalu, munculkan segala kekecewaan, rasa sakit hati, ataupun rasa dendam yang terjadi di masa lalu. Alirkan segala sesuatunya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan biarkan sekarang 1, 2, 3 munculkan emosi tersebut dan biarkan munculkan kembali lebih muncul dari sebelumnya emosi tersebut. 3, 4, dan 5 munculkan. Oke, buka matanya, hancurkan benda-benda di sekitaran Mas Kris. Oke, bisa dimulai. Apapun yang Mas Kris lihat di sekitaran Mas Kris bisa dihancurkan, dimunculkan kembali emosi-emosi tersebut. Oke, silakan. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, apapun yang Mas Kris rasakan di masa lalu, munculkan dan hancurkan kembali segala sesuatu tersebut. Oke, hadirkan kembali emosi tersebut, hadirkan pernah dikecewakan oleh seseorang dan biarkan Mas Kris hancurkan benda-benda di sekitaran tersebut. Oke, hancurkan, munculkan emosi tersebut dan hancurkan kembali benda-benda di sekitaran Mas Kris, membuat Mas Kris lebih nyaman ketika menghancurkan. Oke, terus hancurkan, lebih hancur lagi, munculkan emosi tersebut lebih besar dari sebelumnya. Lebih besar ketika menghancurkan emosi tersebut. Oke, lebih keras lagi, hancurkan benda-benda tersebut. Ada monitor CPU tersebut, hancurkan, lebih hancur lagi. Oke, lebih hancur dan sangat hancur kembali. Terus munculkan kembali energi-energi. Habiskan kembali, terus apapun yang terjadi di masa lalu, itu yang tersisa emosi, rasa dendam, kekecewaan, apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan lebih nyaman ketika mengempaskan energi-energi tersebut. Oke, lebih nyaman lagi, biarkan terus, hancurkan kembali sisa-sisa energi negatif yang terjadi. Oke. Ya, jika ada yang masih tersisa dalam emosi di masa lalu, lebih hancurkan kembali. Bayangkan kembali di sekitaran Mas Kris ada sebuah kaca, di mana kaca tersebut terdapat sebuah masa lalu, dan hancurkan masa lalu tersebut yang tersimpan dalam kaca tersebut, dan ibaratkan masa lalu tersebut adalah sebuah kaca. Hancurkan kembali.
Oke. Jika udah selesai, Perlu oke. nggak dihancurin mejanya? Perlu nggak? Nggak usah. Oke, boleh kalau Udah. mau. Udah keras. Oke. Sekarang boleh tongkatnya. Oke. Boleh tutup mata sebentar. Oke. Apapun yang Mas Kris sekarang rasakan, atur nafasnya, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih nyaman, lebih rileks. Ketika saya hitung 1 sampai 5, segala sesuatu yang Mas Kris rasakan setelah mengeluarkan emosi tersebut, rasa kecewa, rasa dendam atau rasa benci yang tersimpan di masa lalu, Mas Kris sudah mengeluarkan emosi tersebut, rilis emosi tersebut sudah semakin lama semakin lancar, dan biarkan apapun yang Mas Kris rasakan di masa sekarang dan di masa depan nanti membuat Mas Kris lebih semangat, lebih percaya diri menatap masa depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, buka matanya. Oke, wisata. Apa rasanya lebih enak kan? Kamu biasa kan di Samsak Tinju tuh. Iya. Ini ada gergaji, ada wah. Better. Lebih Iya. enak lagi. Wah, Iya. luar biasa. Kalau begitu setelah ini ya kita akan melihat lagi kesempatan Krisata. Siapa tahu di sini ada di antara 31 wanita di sini ada yang bisa dekat dengan Krisata. Iya. Kita akan tahu seperti apa tipe cewek idaman Krisata. Dan udah lega? Udah. Kita akan carikan jodoh Krisata setelah ini, tetap di garis tangan.